Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gusten, saya mau tanya. Saya teringat waktu saya SD. Dulu Pak Guru itu memberikan pembelajaran drama. Ketika itu Pak Guru 1 minggu sebelumnya sudah menyampaikan bahwa akan aku bikinkan drama dengan cerita yang dibikin oleh Pak Guru sendiri. Nah, kami selaku murid kan ketakutan. Khawatirnya saya memerankan peran yang jelek. Padahal harapan saya itu peran yang baik. Andaikan dalam cerita itu ada perkelahian, maka yang saya harapkan saya jadi lakonnya, kan gitu. Yang teman saya jadi yang jelek yang saya gebukin, kan gitu. Ya, demikian pula logika saya terhadap Allah. Allah adalah pemilik jalan cerita, pembuat jalan cerita hidup. Berarti kita sebagai pemerannya, sebagai makhluk yang memerankan jalan ceritanya Allah, itu kan mengharapkan Allah memerankan saya itu yang baik-baik saja, yang nikmat-nikmat saja. Berarti puncak dari hakikat menurut saya itu bukan tawakal, tapi khauf. Khauf itu rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah agar jalan cerita saya detik ini, besok, lusa, 1 bulan mendatang sampai ganti alam berapapun kali, sepanjang saya jadi makhluk tetap dibikinkan jalan cerita yang baik, nikmat terus. Itu. Jadi saya memahami bahwa puncak tertinggi untuk mendekat pada Allah adalah rasa takut yang sangat tinggi atas Allah sebagai pembuat jalan cerita. Bahkan Nabi sendiri pernah menangis saat diceritakan tentang kisah iblis Banul Jan Azazil. Azazil dulu kan ceritanya baik lalu jadi jelek. Itu. Dan logika itu termentahkan itu begini Gusan. Bagaikan kita itu kan sudah disumpah, kita selaku jadi roh. Sewaktu jadi roh mau dibalut dengan daging dalam rahim ibu kita. Itu kan disumpah sama Allah. Yang Gusan beberapa kali menceritakan bahwa kita disumpah mau, siapa kamu? Siapa saya? Kata Allah. Ruh menjawab bahwa engkau adalah Tuhanku. Kan gitu. Nah, berarti di situ sepertinya kita sudah dibekali daya upaya. Ibaratnya mainan itu sudah dikasih baterai. Nah, kita sudah dibekali. Tapi jalan kita itu melenceng atau enggak, itu bisa diintervensi oleh Allah. Bagaikan mainan mesti ini menggok nganan, kok menggok ngiri. Allah bisa dimintai tolong atau diintervensi sendiri sama Allah. Itu dibuktikan dengan Allah menyuruh kita berdoa apabila dalam kesulitan, dalam bertarung dengan syaitan, nafsu, kita dikasih ruang untuk berdoa. Nah, jadi ada 2 opsi Gozon. Dalam saya mengamalkan hakikat ini, satu tadi, kedua yang tadi saya ibaratkan saya ini sebuah mainan, sudah dikasih daya sama Allah, baterai, setrum, sehingga saya bisa gerak. Tapi saya menggok ke kanan bisa diintervensi oleh yang membuat saya gitu. Nah, dalam hal ini mana yang perlu kita imani? Yang opsi pertama tadi, bahwa Allah itu membuat jalan cerita hidup sampai ganti-ganti alam, Allah itu membuat jalan cerita hidup. Berarti di situ harus kita ada rasa takut yang sangat tinggi atas peran yang diembankan ke kita. Yang kedua tadi, kita seperti mainan. Allah
tadi memberikan daya upaya, tapi Allah juga bisa menolong. Yang penting berdoa. Dan tanpa doa pun bisa dia intervensi. Contohnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dulu itu sama Umar bin Khattab adalah pembesar kaum kafir. Tanpa dia berdoa, tanpa apapun, dia dirubah Allah menjadi orang yang baik. Nah itu, saya mohon penjelasan. Semoga tercerahkan, Kesan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puncak perjalanan ada yang berpendapat khauf. Khauf aplikasinya yang bagaimana? Ada puncak perjalanan di sini miturut Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 2 tadi, wa ala rabbihim yatawakkalun. Terus ini yang benar yang bagaimana? Sebab ada dua opsi. Opsi pertama bidu'a, opsi kedua bighairi du'a. Bapak Ibu, kalau kita bicara terkait puncak, puncak berarti sudah nggak ada terus sih loh Pak ya. Puncak berarti entek. Miturut pendapat Syekh Ibnu Athaillah di dalam Hikam iku disebut makom jam'i. Ya. Makom jam'i itu makom di mana perjalanan bis itu sudah sampai pada puncak tujuan. Misalkan Surabaya, Yogyakarta, berarti puncaknya di Jogja. Surabaya, Semarang, berarti puncak tujuan bus itu tadi di Semarang. Ada yang seperti itu. Dua yang berbeda pendapat, menurut saya nggak ada salahnya. Manakala betul-betul di puncak maksud dan tujuan yang disebut sebagai makom ahad. Tadi nih kalau menurut kitab Hikam adalah makom jam'i. Kalau bahasa musyahadah Kanjeng Nabi berarti Sidratul Muntaha mustawa. Bahasanya di situ adalah makom maksum. Kalau bahasa kita musyahadah di musyahadah baqo. Artinya dalam hati sudah tidak pernah bisa teringgapi oleh rayuan dan kepentingan hawa nafsu. Sekarang kita lihat dari sisi murad dulu antara khauf dengan tawakal. Khauf secara murad adalah takut. Lah takut iki macem-macem. Diceritakan dari contoh drama tadi, takut diletakkan lakon mungsuh. Nah ngaten nggih. Sebab apa nek anak mungsuh soro dikepuki tok. Lah ngaten. Dikepuki tok. Nek lakon penak-penak.
Wis. Bapak Ibu, memang khauf itu adalah salah satu tanda. Takut menyang Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kau terhadap Allah dengan takut yang sebenar-benarnya takut. Dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Islam pasrah. Bapak Ibu, kalau yang dimaksud khauf, takut, alasan dari karena takutnya kita itu dimasukkan neraka. Ngapunten, miturut kacamata syariah ini dibenarkan. Sehingga dengan begitu kita akan menghindari dari perkara yang dilarang dan cenderung melakukan perkara yang diperintah. Lah, disitulah nanti di dalam rumus matematika hukum syariat, siapa yang meninggalkan larangan dan yang menjalankan perintah itu disebut takwa. Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha. Wis, koma, tutup kuno. Kalau konteksnya syariat takwa itu cukup di ranah jasad ini. Konteksnya syariat lo ya. Jasad ini akan menghindari dari perkara yang dilarang. Yang sudah dicetuskan Allah di dalam syariat Allah yang dibawa oleh syariat kanjeng Nabi. Contoh, syariat ngomong larangan kui gak oleh nyolong barang duduk hakmu, dihindari. Kui gak oleh tolah-toleh nyawang nyucuk bojone wong liya, ya dihindari. Ini syariat jasad ya. Tapi Allah juga berkata haqqa tuqatihi. Kalau kau takut, yang kudu sebenar-benarnya takut. Takut yang bagaimana yang sebenar-benarnya? Ini harus ada kolaborasi dengan ruh atau hati. Nah, kalau kita sudah masuk di dalam pembahasan ruh, konteksnya ini tidak disyariat lagi. Tapi konteksnya kita harus di hakikat. Nah, bagaimana takut yang ada di hakikat? Ani'budullaha wajtanibut tauhid. Sama sebetulnya. Ada takwa, ninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Apa larangannya secara ruh itu? Ruh itu dilarang untuk menyembah selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Roh tidak akan pernah diperintah oleh Allah dengan hal-hal apapun kecuali liya'budun. Menyembah yang ini ada kaitannya dengan baiat waktu jenengan di zaman azali. Yang ditanya, yang dibaiat, yang dijanji itu bukan jasad, tapi ruh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ruh. Lah apa larangannya ruh? Ruh ini tidak boleh menyembah, berkasih mesra, bercinta, bahkan minta terhadap selain
Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu larangan. Apa perintahnya ruh? Yang harus dijalankan ruh. Ani'budullah wa yu'min billah. Faqala aidon. Ani'budullah. Saksi ini mengarah, melihat, bercinta hanya pada hidup. Pelajaran ini Pak, tidak pernah kita bisa dapatkan di hukum syariat karena beda. Tadi saya katakan konteks ning syariat iku urusan jasad, takwani urusan jasad. Jurung ibadah sing bangsa jawareh. Tapi nek hakikat ranane ke ruh. Padahal kita tahu manusia itu terdiri atas jasmania dan rohania. Cuman mengapa di tengah-tengah umat manusia, khususnya umat Islam, saya katakan, ini tidak begitu memperhatikan takwa yang sifatnya di ruh. Perintah dan larangan yang ada di ruh. Kok mengementingkan dan mengedepankan perkara-perkara takwa di dalam hukum syariah. Sampai ini sok jawab dewi. Di antaranya tersebut, saking minime tabi'in yang menyampaikan tentang hukum hakikat. Tatkala ada yang muncul, ini kok dibatalkan oleh jalur kiri niki. Jalur kiri niki mayoritas, jalur kanan minoritas. Pertimbangan demi pertimbangan akhirnya minslep maneh. Tes cukup sudah. Jamaahmu yang mau ikut kau silakan. Jangan sampai ajak-ajak yang di luar. Akhirnya apa? Ya memang terjadi. Itu faktor sebab mengapa seperti itu umat keadaan ini. Bapak Ibu, kalau dilihat dari kacamata makrifat, ya, puncak dari perjalanan, manakala puncak perjalanan itu kan akad Pak. Akad kan yang berlaku hanya Allah. Selain Allah kan sudah nggak berlaku. Terus apa yang ditakutkan oleh Allah? Allah lu ya. Allah duweni sifat wedi? Boten nggih? Boten nggih? Sing duwe sifat wedi iku makhluk utawa manusia. Terus tawakal. Pasrah. Kalimat pasrah iku ningali. Kalau pasrah miturut hukum hakikat, jenengan kali kula sing pasrah, sing dipasrai Allah. Terus kita yang pasrah itu masih merasa ada. Iki tawakal si dereng sempurna. Mesti kita masih ganjel Pak. Bila mana kita diperankan jadi mungsuh. Masih gak enak. Akhirnya ada permintaan. Nek saged pun dadi mungsuh kula mlayune gak iso banter. Artinya kita seakan-akan gak mau dihadapkan takdir qobdi oleh Allah. Qobdi ku yang gak enak. Tetapi kalau yang dimaksud tawakal pasrah
niki secara sempurna tondone jenengan kalih kula iki sudah tidak ada lagi. Kalau sudah tidak ada lagi, itu sudah tidak dikatakan pasrah. Sebab dikatakan tawakal pasrah, iku ono sing pasrah, ada yang pasrahi. Miturut kula, puncak dari perjalanan adalah ahad. Itulah tajalli mutlak. Kalau khauf dan tawakal itu masih. Tapi kalau kita bicara manusiawiah, manungso utawa si salik yang perjalanan, boleh khauf dikatakan puncak dari perjalanan manusia. Akhirnya dia tidak akan pernah melakukan larangan dan tidak akan pernah meninggalkan perintah baik secara jasad maupun secara ruh. Oke. Tetapi kalau tadi yang ditanyakan puncak. Nek puncak itu berarti telas, habis. Habis berarti makhluknya sudah tidak ada. Ini menurut teori kemakrifatan yang paling puncak loh ya. Nek ngomong puncak yang seperti ini berarti sudah di ahad. Tapi kalau yang dimaksud khauf puncak dari perjalanan manusia untuk sampai pada Allah, memang perjalanan ini salah satu tetanda hati beliau itu sudah tidak pernah menjalankan larangan dan juga tidak akan pernah meninggalkan perintah, baik secara syar'i maupun secara hakiki. Nah, orang yang seperti ini sudah tidak butuh untuk sering-sering berdoa pada Allah. Kalau sudah puncak nanggone ahad loh ya. Kalau belum sampai pada ahad nyun sewu, maka disitulah munculnya ud'uni astajib lakum. Nggih pun dideleh nang nggon gak enak Gusti, tetep sampean deleh ning enak. Cara ngombe kopi yo gak usah godhog, gak usah melok tuku kopi, ora usah melok tuku gula, moro ana meja. Lah ngoten Pak nggih. Wis pengin iwak sete yo ngono. Ya gak usah aku tuku wedhuse, gak usah yang ngeramut wedhuse, gak usah bela kari mangan. Tetapi sadar atau tidak sadar kita, pasti dua hal didatangkan. Enak, gak enak. Itu pasti. Cuman tinggal pertanyaannya hati kita duduk di mana. Kalau hati kita masih diduduk di khauf tingkatan sarengat, mohon maaf ya, mesti sik protes Pak. Mesti sik protes. Ngalimo kaya apa sampan kali kula dalam hal muhadharah, hati mesti sik protes, sik ganjel ngono Pak. Itu sik ganjel. Contoh, misalnya kula dadi guru. Dadi kiai ini. Arek pondok kabeh tak ulang iso odek iku nampa tur cerdas lah ngoten nggih. Ojo sampai ada yang tidak paham karep kula. Tak terangno sampai detail. Tidak hanya cukup di situ, saya kasih waktu untuk bertanya bagi mereka yang ada belum paham. Basa ngono siji dina. Ana sing dawa wedel, Pak. Ngerti dedel nggih? Dikongkon nang ngarep nggo kitabe diwasi tok. Dikongkon maca gak muni. Akhirnya kura sebagai guru ku mangkel. Aku gak kurang-kurang mulang awakmu. Tak kae waktu kongkon takok ya jegideg. Tak kae waktu
Nok burine pelajaran sinau. Kok gue apa awakmu? Meneng ya gak jawab, gak gregeten guru ngene iki. Kowe ngomong apa alasanmu? Mau menenge gak wani ngomong, Pak. Saking takdime wedi. Ngoten niku sing jenenge gosok dihantemno bathuke macem-macem. Ya ora bales, ya ora bales. Sik tah, aku iki ngomong patung mau piye ya. Tambah suwe tambah emosi kula. Emosi. Ya Allah. Tapi dalam hati murid kuwi mau oleh meneng iku. Nyun sewu. Karena wedi ngomong kok menyinggung, hati rasa takdimnya dilebih besarkan daripada hormatnya. Dikongkon jawab, nek jawab kan hormat berarti ya. Engkok wedi nyinggung perasaan, akhirnya takdim. Takdimnya ya apa? Meneng dingkluk. Jadi ya wis dihukum model ya apa nggih dilakoni akhirnya. Lah. Bapak Ibu, gak kira, gak mungkin aku iki mendapatkan semua santri ku mau, murid-murid iku cerdas kabeh, gak mungkin. Tetapi ingat satu hal. Ngalimo cerdas kaya apa? Ati sampen kali kula sing jenenge santri mau. Tetapi kok yo menangno hormat ngalahno takdim. Wallahi genah sing goblok orang ngerti apa-apa. Tapi dhek ngutamakno takdim. Gak percaya tak logisno. Oke. Jenengan dikongkon goncet kiai sampean. Beda motor. Tengah dalan sampean kudu ngentut. Yih ngapunten, kula niku kudu ngentut. Sentutno kono wae, gak apa-apa. Iki waktune ya wis mendesak. Nek leren kan boleh motong waktu tuh, Pak. Jenengan kari ndelok menangno hormat apa menangno takdim. Nek menangno hormat sampean leren mudhun ngentut dhisik. Karena perintahe dikon jenengan kok ngentut iku walik niku. Perintahe sampe dikon ngentut ning ndukur sepeda motor. Akhirnya piye sampean ngentut nek ngarepe guru sampean. Iki nek miturut taklim. Ngapunten lho ya, ngomong lho ya. Ngomong bahasa syariat. Luwih apik ngiwasu. Piye? Luwih apik ngiwasu. Iya, Bang. Iki sarengat sih. Tapi manakala sampean iku memenangkan takdim, sampean pulih mudhun ngentut terus sepedaan maneh. Lah niki umpama ngilmu iku masyota sing takdim mang goblok notok ya iku mang ya. Jari bahasa syariat mesti sing barokah iki. Saya bicara hal itu karena fakta di lapangan juga tesis saya. Ngerti tesis ya? Pembuktian di lapangan. Itu memang seperti itu. Pertanyaan saya, ada apa antara hormat dengan takdim? Ternyata ngene ya, Pak. Ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan ini tadi. Kawula iki ono macam loro, Pak. Ono sing wajar Gusti Allah ya nrimo. Ya. Dia wajar model kaya apa nrimo. Ono kawula iku sing diwajar Allah misuh. Ngapunten.
ibarat jenengan dadi wong tuwa. Ya. Duwe anak loro. Situke iku mang meneng ae. Dikon ngalor ya ngalor, kon ngidul ya ngidul. Sesuai dengan perintah mang. Senajan walaupun ketika disuruh ke utara iku perkara yang gak enak. Mlebu alas lor padahal njeriku ono macane. Jupukno aku gedang nok nggone tengah alas iku le. Budal, Pak. Akhirnya berangkat budal. Karena takzime dhek nanggone wong tua iku tetep berangkat. Dia tidak akan pernah minta sesuatu apapun walaupun orang tua itu tidak memberikan satu sisi dia butuh. Diem aja. Ono anak sing koyok ngene. Tatkala diberikan orang tua sedikit apapun tidak akan pernah dia itu mencaci. Anak situ beda maneh. Disuruh ngalor jawabnya apa? Sampai niku niat bunuh diri ya, niat ngongkon aku mate ah. Sampai ngerti ya, nok nggone alas lor, di alas lor itu utara ada macannya. Gua aku nek dipangan macan ya apa sampean? Jawab ngono. Iki anak kedua. Dia selalu minta terhadap orang tua apa yang dia dapatkan. Dengan prinsip kalau tidak saya minta aku gak dikasih. Jadi minta tok. Tatkala dikasih yang miturut hatinya tidak sesuai, dia akan maidu. Suatu saat dia diberikan sesuatu, diperintah sesuatu, dia selalu membantah karena tidak sesuai dengan kehendak hatinya. Kiro-kiro sampai ngeridani berkati nang anak pertama apa kedua? Ridhone sampai iku nang anak pertama kedua. Ingat wong tuwa loro minangka pangeran. Artinya Gusti Allah yang ngono. Kita tidak akan pernah bisa menjadi peran anak yang pertama selama kita bukan kekasihnya. Titik. Bisa gak memproses kok iso tadi kekasih apa? Saya ulangi. Kita tidak akan pernah bisa menjadi anak yang pertama ya selama kita tidak menjadi kekasihnya. Atau dalam arti pengertian lain, kita tidak akan pernah tidak protes apa yang diperankan Allah terhadap kita, lebih-lebih perkara yang menyusahkan. Selama kita belum menjadi kekasihnya. Nyun sewu Pak, mengapa? Inilah jawaban mengapa manusia kita itu diletakkan sifat basariah. Ya ini biang kerok. Karena sifat basariah inilah yang akan mendorong ruh ini akan menjadi ruh yang membantah terhadap Allah secara hakikat. Kan ada dua, sifat basariah dan basiroh. Dua-duanya itu menyertai kita dan setiap saat itu tarung. Sifat basariah itu kita itu minta yang selalu baik-baik dong. Selalu enak-enak dong. Selalu mau soro. Wis. Kalau basiroh diletakkan soro atau gak soro tetap sendiko dawuh. Iki basiroh. Dikasih peran gak enak, dia gak pernah protes, tetap dia jalani.
dengan ikhlas dan ridho. Dan ini tidak bisa kita lakukan manakala belum dikatakan sebagai kekasih Allah. Mboten saged, Pak. Senajana walaupun kita sudah dipandang orang sebagai ulama yang terbesar. Terbesar loh nggih, berarti ndukure besar. Terbesar itu berarti nggak ada yang menandingi. Terbesar. Ilmu muhadharoi baik dari segi ilmu, manteki, balaghoi, nahwu, sorope kabeh dikuasai. Ilmu fikih dikuasai. Ilmu Qur'ani, tajwid, fasih, mustalah hadisnya dan hadisnya semuanya lengkap. Nyun sewu. Siapapun kita, walaupun membawa predikat masyayikh, predikat yang diakui tidak hanya di kalangan NU, bahkan di luar NU, kita adalah orang yang penasehat dari segi ilmu apapun. Kita tidak akan pernah bisa nrimo ing pandum kalau kita belum dikatakan Allah sebagai kekasih. Prosesnya dadi kekasih yang ngono mau. Jelas Pak nggih? Wis tergantung kita. Saya ulangi, tergantung kita. Kita pingin posisi di anak pertama atau kedua. Kita tidak akan pernah bisa menjadi anak yang pertama manakala kita masih membatalkan hakikat dan marifat. Banyak bendera-bendera di dalam agama Islam. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya bendera di tubuh Islam itu menjadi 73. Ada yang mengatakan seperti itu. Lah setiap bendera itu sama-sama mengklaim dia yang termasuk golongan yang pertama. Dengan asumsi yang berbeda-beda. Semuanya. Sanatku sing sambung ya iki kabeh Pak. Dengan dalil hujah yang berbeda-beda. Sehingga istilah mazhab sampai yang diakui jumhur ada 4. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki dan Hambali. Oke. Semuanya. Dari pertanyaannya, masuk di dalam ayat fattabi'uni kata Rasul, ikutono aku yang bersirul asro apa ndak. Semuanya minta dalil. Mana dalilnya kalau Kanjeng Nabi itu juga membawa sirul asror? Semuanya minta hujah. Selama Anda belum bisa membaca kitab di dalam hatimu sendiri, Anda nggak akan pernah tahu hujahnya. Sedikit aja saya kasih contoh. Rasulullah terakui kalau beliau di makom maksum. Iya atau tidak? Terakui. Madhab 4 itu dan pengikut sampai detik ini mengakui kalau Rasulullah itu membawa predikat maksum. Apa sih maksum itu? Maksum adalah makom di mana Anda sudah melewati fana kamil bako. Fana kamil iki mahfud. Bako itu adalah maksum. Bako secara murad adalah kekal.
Artinya tandanya tidak pernah Rasulullah hatinya itu meninggalkan zikir walaupun 1 detik. Walaupun 1 detik. Baik ketika beliau terjaga maupun dia itu dalam keadaan sare ataupun tidur. Oke, jasadnya memang beliau tidak sadar, tapi hatinya tetap hidup. Maksum di situ. Sekarang gini, jauh-jauh awak dibicara maksum. Bicara musyahadatul fana, itu prosesnya bagaimana? Prosesnya musyahadatul fana, kita sudah di makom fana, musyahadah fana itu bagaimana? Akhirnya kita evaluasi terhadap diri saya sendiri. Saya itu sudah ngalim. Ngilmu yang bersifatkan muhadharah. Saya juga sudah disebut sebagai tokoh. Tapi apa oh ya? Bahasa Indonesia apa oh ya apa? Tapi mengapa ya? Saya waktu sholat jasad iki hatiku kok masih melihat selain Allah. Loh, ini bukti Pak. Ini bukti berarti hati atau ruh saya itu enggak ada cahaya makrifat Allah. Enggak ada cahaya makrifat Allah. Ini bukti. Sedangkan cahaya makrifat Allah itu kita dapatkan yang berproses dari sirul asrar. Sir iku ati, asrar pirang-pirang rahasia. Di dalam hatimu ada rahasia lagi yang disebut iman. Orang Jawa mengatakan rasa. Iman. Lah, imanmu itu melayu kemana? Oh, imanku iki melayu nak nggone aku yakin yang menjadi biang kerok, yang menjadikan omset saya rusak si A, orang ketiga. Yes, oke. Ada iman yang seperti itu, Pak. Oh, demi ini, gak usah jauh-jauh. Aku yakin ya Allah matur suwun Gus, sampean wis wani buka ngoten niku, kula sakniki ati kula ayem. Oh, kuwi imanmu. Kalau yang menyampaikan terhadap hatimu iku bil huda wa dinil haq seongkok mukhlason, batal imanmu. Batal loh. Berarti kau masih berserikat terhadap mukhlason untuk menuju musyahadah. Oh gak iso, masih sampai ndasmu tugel ora iso. Kan sudah dijelaskan di dalam ayat Muhammad, jangan pernah kau bahas roh itu, sebab roh itu urusaku. Berarti Muhammad makhluk gak ada kapasitas dan hak untuk menjelaskan tentang masalah ranahnya di ruh. Iku artinya manakala Anda melihat makhluknya sampai pedot gulumu ya gak iso sampai kepada Allah. Anda boleh melanggar aturan. Biar enggak melanggar dan tabrakan dengan ayat ini, di situ kan disebutkan, jangan pernah kau bahas Muhammad tentang roh, karena roh itu urusanku, ku gunang Allah. Berarti yang berhak membahas hanyalah Allah. Kalau Anda melihat hidup pada diriku, hidupnya siapa? Kalau Anda melihat hidupnya seongkok mukhlason karena dihidupi Allah, batal imanmu. Kalau Anda melihat hidup pada diri saya itu adalah Allah, berarti kebenaran ayat itu akan tegak di dalam hatimu. Oh iya, sing nyampe no sing jabarkan tentang roh itu hanyalah Allah. Benar di situ. Inilah maksud mengapa Kanjeng Nabi diperintahkan Allah untuk mengatakan terhadap umatnya yang tertuang di dalam surah Al-Kahfi ayat 11. Kul innama ana basarum mislukum. Muhammad katakan terhadap umatmu, isinya yang dikatakan kul innama ana, sesungguhnya aku, kata Muhammad, iku basarun, menungso,
mislukum, yang sama dengan dirimu. Mengandung pengertian apa ini? Kalau boleh saya buka titik, tidak pernah Rasulullah itu mengajak dirimu untuk menyembah Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah itu memerintahkan umatnya untuk memuja dan memuji terhadap dirinya. Enggak pernah. Justru Rasulullah itu mengajak umatnya untuk menyembah, memuja, dan memuji apa yang dipuja dan disembah oleh Rasul. Ini yang benar. Fakta di lapangan terserah panjenengan. Monggo kerso. Terserah jenengan. Cuman saya katakan, manakala kau melihat selain Allah, batal iman. Dari segi apapun loh Pak ya. Nyun sewu, kalau Rasulullah tidak pernah membahas tentang dinul haq, hakikat menuju makrifat, enggak mungkinlah Rasulullah mendapatkan titel maksum. Enggak mungkinlah Rasulullah diperjalankan secara syariat di isyarahno Isra dan Mi'raj. Paham nggih? Bapak Ibu, jadi antara tawakal dengan khauf itu bisa dikatakan benar puncak dari perjalanan manakala suluknya itu belum sampai ke ahad. Karena dengan takut, dengan tawakal itulah yang sebenarnya Anda tidak akan pernah meninggalkan perintah dan menjalankan larangan. Anda tidak akan pernah meninggalkan perintah, berarti Anda selalu menjalankan perintah. Dan tidak akan pernah Anda menjalankan larangan, berarti meninggalkan larangan. Makanya hakko tukoti itu masuknya ke ranah hukum roh, hakikat makrifat, kelambine di situ. Nek ittaqullah itu kelambine jasad. Kelambine jasad berarti kelambine syariat itu sebagai kelambine jasad. Nah, nek roh kelambine yaitu hakikat menuju makrifat datang Allah. Nggih, wonten melih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arep takon Bos. Niki soal ati kula ben lega ngoten niku. Menurut pemahaman kula nggih, sirul asr niku berbanding lurus kali ikhlas. Terus menurut hakikate niku yok napa? Pun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirul asror itu berbanding lurus kali ikhlas. Sebelumnya, sebelum kami proses, jawabannya tidak salah itu tadi. Sebab ikhlas iku berangkate dugi al ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Sing disebut ikhlas itu adalah dalam diri jenengan sudah tidak pernah mengakui kalau kita makhluk yang melakukan. Lah hal itu bisa tercipta manakala ada sirul asrar. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Amal-amal sing sampean kali kula lakoni, baik amal yang bersifatkan jasad berbentuk sholat, maca Quran, apapun itu.
itu tidak akan pernah bisa menumbuhkan satu buah manakala amal itu tidak kau sertai ruhnya. Apa ruhnya? Adalah ikhlas. Lah, tarkib daripada ikhlas, definisi ikhlas adalah al-ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Yang disebut ikhlas adalah ninggalno ikhlas kelawan ikhlas. Ninggalno ikhlas kelawan ikhlas. Tak ringkes yen ati wis gak ngaku diri kita yang melakukan. Itulah ikhlas. Kalau hati sudah tidak merasa, tidak yakin kalau saya yang melakukan, otomatis akan muncul yang melakukan adalah Allah. Hati yang sudah duduk di situ berarti sudah melakukan nafi isbat di dalam la ilaha illallah. Hati yang sudah mengikis habis penyakitnya hati ketika ditorikoh, baik tentang masalah hasud, riya, takabur dan lain sebagainya. Otomatis semuanya akan habis yang bersifatkan aghyar dalam hatimu. Ini berarti nafi, terus isbati Allah, hatimu akan dengan sendiri muncul akunya Allah yang berperan. Lah, ini berarti ikhlas. Jadi itu sudah benar bahwasanya sirul ikhlas itu satu jalur yang dikatakan ikhlas. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus, saya mau tanya, ini dari pengalaman di dalam menjalankan sholat, hati ini diperlihatkan makhluk yang bentuknya mirip sekali dengan dewa siwa, Gus. Bahkan di luar sholat pun selalu kelihatan, Gus. Itu apa atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang disebut takwa tadi. Dewa siwa niku nek cara perane ning nggone Islam iku sifat basiroh, ya. Jadi menjalankan tugas dan meninggalkan larangan. Atau bisa saya katakan itulah malaikat. Ya. Malaikat enggak pernah ninggal ke larangan. Malaikat tidak pernah meninggalkan perintah, menjalankan larang. Nah, itu malaikat. Tugasnya seperti itu. Artinya itu sebuah ayat yang mempunyai satu pengertian. Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah, tinggalkanlah apa yang dilarang oleh Allah. Konteksnya adalah lakunya ruh, bukan lakunya jasad. Paham ya? Dewa siwa. Perane dewa siwa iku ya apa? Cara miturut iki pewayangan apa anu siwa itu? Buddha. Terus karakter sifatnya apa siwa niku? Mohon sedikit dijelaskan aja. Termasuk lakon apa mungsuh itu? Nek cara wayang rada memper titik, ana kan kelompok Ngamarta, ana kelompok Ngastina. Niku kelompok pundi? Ngamarta? Umpama pewayangan niku apa? Ngamarta. Halo. Setauku gelek nontok sandiwara niku iku kelompok Ngamarta, nggih ya?
kelompok kebaikan toh iku dewa siwa. Berarti jalur kanan. Kalau kita tarik dari sistem wasilun, dari apa selama ini kami tegakkan, berarti itu namanya hakotukoti. Ya. Kuwi njalakno perintah dan ninggalno larangan. Berarti wujute akmal sing kaya ngono yang seperti itu diperwujudkan seperti dewa siwa. Dewa siwa. Ibaratnya menungso secara syariat, manakala dikuasai nafsu, berarti ulaika kal an'am balhum adl. Dia berarti di jalur kiri. Berarti setan. Jikalau manusia itu dikuasai oleh akalnya, ning syariat lo ya, berarti dia itu di jalur kanan. Mengikuti apa yang dilakukan oleh malaikat. Ninggalno larangan, menjalankan perintah. Kan gitu. Jadi malaikat cuman diweni akal, nek iblis cuman diberingi nafsu. Kalau manusia dua-duanya. Akhirnya dalam syariat dikatakan insanul kamil, sarengat. Padahal kalau kita naik ke hakikat disebut insanul kamil, manusia itu ada unsur jasmani dan unsur rohani. Lah, di sini Bapak Ibu, Anda tinggal milih ikut yang di jalur mana. Bagi mereka yang dikatakan sebagai betul-betul anak yang pertama tadi, walaupun ya diperankan Allah, dihadapkan Allah bentuk qobdi, mulai cilik sampai tawek sampai mate, qobdi ya terus. Qobdi lo ya, qobdi kan gak enak Pak ya. Di tengah masyarakat itu wis melarat, anak yatim, ya, terus yuk nggak punya status apa-apa, makan iku nek gak diweni wong yo gak mangan, saking nemen itu Pak ya. Kadang-kadang duweni penyakit godhek gak mari-mari, koyok Nabi Ayub ya, sampai diasingkan ya. Tapi beliau itu kekasih Allah. Akhirnya bisa jalani iki gak protes atine nang Allah. Sebetulnya dia memohon pada Allah untuk diwalik ngono ya. Jenenge kekasih loh Pak ya. Diwalik enggak ambek Gusti Allah? Pasti diwalik. Habis nggon yang gak enak qobdi, ya Allah. Kula pindah nang basti sing enak. Sik lah. Cara bahasa Allah kalau si A, anak yang pertama iki memohon terhadap Allah seperti itu, padahal nggak pernah minta, kira-kira panjenengan sebagai wong tua, kira-kira dileh na mboten? Dileh. Tetapi dia kalau pindah itu bukan atas dasar takdim, tapi atas dasar hormat, dan itu tidak mau. Karena dia mementingkan takdim daripada hormat. Gak mungkin. Beliau mau. Jikalau memang diterjadikan, dia minta loh. Ayatnya kan fastajib lakum. Pasti. Kan gini. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib. Astajib. Gini ya.
lakum. Njaluka sira ni ing ingsun. Niki mutakalim Pak, menunjukkan wahdah nang Allah. Sebelum muncul astajib, niki dipersoalkan sih, nine itu. Betulkah kau iku mintanya ke aku? Allah. Artinya, betulkah hatimu iku makrifat nang aku? Ataukah sebaliknya, hatimu makrifat terhadap selain aku yang berupa apa yang diminta, bentuknya kita mengharap. Miturut ayat ini, munculnya astajib, otomatis hati iki harus makrifat pada Allah. Secara syar'i ngomong, Gusti, kula sampean pindah dari kopti ke basti. Syariat, lesan, dan atau memintakan terhadap orang lain. Gusti, si Anika jenengan pindah dari kopti ke basti. Lah, hatinya beliau itu tidak makrifat terhadap kopti pada bastinya, tidak. Otomatis dia tidak mengharapkan. Hatinya makrifat pada Allahnya. Loh ini fastajib. Lah gak bingung tah ngene iki. Njaluk tapi gak oleh arep. Lah bingung no niki yoan. Jenengan tidak akan bingung kalau sampean iku estu betul-betul mlebet neng ni, betul-betul neng ni. Tapi mesti sampean izin. Mengapa izin? Karena Anda mempunyai sistem di mana mementingkan takzim daripada hormat. Paham ya? Apa mangke pitakoni man? Lali aku. Dewi Siwa. Jadi perwujudan Dewi Siwa ada laku jenengan. Laku jenengan bukan laku orang lain. Amalia sampean iku sing wujud dewa Siwa. Itu kalau kita tarik di dalam Islam berarti malaikat. Mempunyai maksud dan tujuan apa? Tetap no perintahnya, tinggal no larangannya. Aqimis shalah wa atuz zakah. Di situ. Tegakno penyembahamu nang Gusti Allah. Wa atuz zakah gandengane wis. Bahasa syariat wa atuz zakah iku tokno zakat. Bahasane ya kudu kuwi ngilangi keakuanmu. Iku wa atuz zakah, ngetokno zakat itu di situ. Mesti sholat gandengane zakat. Gak kadek gak. Gandengan pun iki. Sholatmu akan benar. Lamuno zakatmu benar. Zakat itu mengeluarkan. Hatimu mengeluarkan keakuanmu. Baru penyembahanmu itu benar. Jelas ya? Oke. Wonten boleh? Sampun cukup.